Iya, puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan kalau kita boleh berada dalam persekutuan kita kembali pada pagi ini. Kita masuk di minggu yang keempat di bulan Juni. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Dan saya menyapa dengan hangat shalom semua bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming pada pagi ini. Biarlah kita semua menikmati dan ikuti ibadah ini dengan kusuk dari awal sampai selesainya ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan berdiri dan kita naikkan pujian bersama-sama. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera limpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Mazmur 132 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai, orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, jangan engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, yang tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Amin. Selamat beribadah untuk memberkati kita semuanya.
Shalom jemaat Tuhan semuanya. Shalom juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menonton live streaming saat ini. Dimohon untuk Bapak Ibu jemaat semuanya yang berada di rumah dapat tetap fokus untuk duduk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman, tidak sambil jalan-jalan ataupun sambil makan, supaya kita semua dapat fokus dan kita semua dapat bersatu hati untuk berjumpa dengan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh
Situasi saat ini yang terjadi. Tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Kau ada Tuhan di setiap kami berada. Dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Kau selalu menemani kami ya Bapa. Kau kuduskan, sucikan Tuhan setiap kami yang hendak memuliakan, memuji dan bersorak-sorai bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih. Keberkati Tuhan. Biarlah setiap kami di tempat ini memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersorai-sorai, untuk berteriak bahwa Engkau dahsyat Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah kita bangkit berdiri, kita mau sorak-sorai karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang mulia dan dahsyat.
Persilakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu jemaat semuanya kita renungkan bahwa akhir-akhir ini memang banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita. Keadaan mungkin semakin memburuk. Tapi kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang selalu mendengarkan apa yang kita minta. Tuhan kita selalu ada buat kita. Ketika kita hilang pengharapan, mungkin saat kita memiliki pergumulan ataupun keadaan yang sulit, ataupun saat ini ada yang sakit, mungkin orang lain kita tidak bisa berharap banyak. Dokter pun juga hanya bisa tergantung dari obat yang diberikan ataupun vitamin. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, itu adalah suatu jaminan yang kuat. Maka dari itu, mari kita sungguh-sungguh meletakkan hidup kita berharap hanya pada Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Salib-Mu rebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin Tuhan, kami percaya dan diam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hanya mau berharap dalam kasih-Mu Tuhan. Kami karena tahu Tuhan, Allah yang selalu ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
kami kepada Tuhan, maka pengharapan yang kami taruh di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Engkau. Di sana kami boleh melihat kemurahan Tuhan dinyatakan terus dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kami harus lewati bersama-sama. Bahkan pagi ini Tuhan, firman-Mu yang kembali kami akan dengar, mengingatkan kembali untuk kami tetap kuat, tidak takut, tidak gelisah, tidak gentar, menghadapi saat sulit, menghadapi saat kritis, bahkan aniaya sekalipun dalam kehidupan kami. Itu akan menunjukkan kemurnian iman kami yang sungguh-sungguh kami pertaruhkan, kami harapkan hanya kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan dipulihkan, mereka akan berjalan, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi letih, karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan yang menolong. Mereka tidak akan pernah menjadi lesu, sebab pengharapannya ditaruh kepada Tuhan. Karena itu kami siapkan firman-Mu untuk hati kami dibukakan. Kami siapkan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Pagi ini kita bersyukur karena dibawa kembali untuk bersama-sama beribadah pada pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming, mari kita ikuti ibadah kita dengan baik, dengan sempurna, supaya firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semua akan jadi berkat buat kita semua. Amin. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan, amin. Yang ada di rumah siap diberkati Tuhan, katakan amin dengan memberikan love gitu ya. Yang streaming. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri dan hati kita untuk siap diberkati Tuhan. Pembicaraan dengan sesama lewat WA dan sebagainya tetap sesama dengan diakhiri ya. Waktunya untuk Tuhan berbicara kepada kita, dan musik akan mengalun dengan lembut untuk membawa kita masuk dalam suasana hadirat Tuhan saat firman Tuhan kita terima bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan mengajak kembali belajar dari seri khotbah di bukit ya. Kita sampai di seri yang ke-8 di khotbah di bukit yang berbicara tentang bahagia orang yang dianiaya karena kebenaran ya. Kita ucapin bersama-sama 1, 2, 3. Bahagia orang yang dianiaya karena kebenaran. Mari kita akan baca lebih dahulu dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, kita baca bersama-sama dengan bersuara 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit seri yang ke-7. Di ayat 9 dalam kitab Matius pasal yang ke-5, saya 2 minggu yang lalu mengajak untuk kita belajar tentang bahagia orang yang membawa damai. Kata damai dalam teks Yunaninya itu irin, dan dalam teks Ibraninya itu shalom ya. Dua kata ini memberikan pengertian bahwa tidak sekedar berarti tidak pernah bertengkar, tetapi kata ini mengharuskan kita untuk memiliki hubungan yang benar dan baik ya. Jadi seseorang yang membawa damai bukan tidak pernah bertengkar, tapi bagaimana mengusahakan supaya hubungan yang kita miliki dengan sesama kita itu benar ya. Dan dalam King James Version diungkapkan mengusahakan itu peacemaker ya, mengusahakan kedamaian. Bagaimana mengusahakan kedamaian?
Ya, yang pertama tidak mengadu domba, tidak memecah belah, tidak memfitnah dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya, cara mengusahakan damai yang pertama kita perlu belajar untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri. Usahakan diri kita berdamai dengan diri kita sendiri. Seseorang yang telah selesai dengan dirinya, berdamai dengan dirinya, dia akan dengan mudah untuk berdamai dengan sesamanya. Ya, sangat mudah. Karena diri kita ini menjadi acuan yang hakiki, yang penting bagi damainya kita dengan orang lain. Baik orang yang dekat dengan kita, suami kita, istri kita, ya, tetangga kita, karyawan kita, dan semua orang dalam komunitas dan sebagainya. Dan yang ketiga, cara mengusahakan damai adalah menjadi alat Tuhan untuk kita mendamaikan orang lain dengan Tuhan. Kita dulu musuh dengan Tuhan, ya. Tapi orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah seperti kita wajib untuk menjadi alat pendamai bagi mereka yang belum di dalam Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu review sejenak dan kita akan fokus pagi ini dengan perhatian kita, yaitu bahagia orang yang dianiaya karena kebenaran. Ya, saya kesulitan sekali dengan pakai masker. Saya mencoba pakai masker. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah suatu yang menarik bahwa ayat 9 yang berbicara bagaimana kita mengusahakan damai, dan kemudian langsung disambut di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 yang mengatakan tentang penganiayaan terhadap orang Kristen. Ini menarik banget. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekalipun kita itu mengusahakan damai dan berhasil mendamaikan orang yang belum di dalam Tuhan dengan Allah, dengan maksud yang benar, dengan maksud menolong supaya orang itu dapat diselamatkan. Tapi kadang-kala dalam masyarakat kita, ya, dalam masyarakat kita sekalipun mengusahakan kondisi keadaan yang harusnya kita itu baik untuk mereka, tapi ternyata kondisi keberadaan kita itu disalahpahami oleh mereka. Dan kalau kita berbicara itu konteksnya Indonesia, budaya kita, maka sebetulnya kita perlu berhati-hati. Karena ada banyak orang yang akan memusuhi kita. Mengapa demikian? Karena memang menjadi pengikut Kristus, menjadi milik Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi orang percaya itu tidak selalu berjalan selalu mudah. Ya, kita harus siap untuk menderita. Bahkan firman Tuhan mengajar kepada kita siap untuk pikul salib dan sangkal diri. Saya mohon maaf tidak pakai masker karena saya kesulitan banget. Kesulitan banget saya. Oke, saya akan ulangi. Menjadi pengikut Kristus tidak selalu berjalan di karpet merah, tidak mudah. Kita harus siap untuk menderita. Bahkan firman Tuhan juga mengajar kepada kita untuk pikul salib dan sangkal diri. Bahkan dalam teks yang kita barusan baca pada pagi ini, kita diajar untuk siap masuk dalam sebuah rencana yang kadang-kala kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi aniaya, intimidasi, persoalan itu seringkali muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya, untuk memahami, mengerti bahwa orang yang bahagia karena aniaya dan penderitaan, itu yang perlu kita paham bersama-sama. Dan kemudian bagaimana kita mensikapi penderitaan aniaya yang Tuhan izinkan kita lewati dalam kehidupan itu sebagai anak-anak atau sebagai orang percaya. Nah, yang disebut bahagia bukanlah seadanya orang yang menderita. Mengapa? Karena ada orang-orang yang menderita bukan karena kebenaran, bukan karena melakukan kebaikan, tetapi kadang kala menderita yang diakibatkan oleh karena dosa,
dan kejahatan. Bahkan alasan yang positif saja, kalau kita nggak hati-hati, itu akan membuat sebuah penderitaan. Misalnya, dalam sisi positif, kita punya komitmen yang kuat dengan Tuhan, sehingga kita ngomong dengan pendeta kita, aku melayani Tuhan. Tapi, kalau kita melayani Tuhan, memberi waktu kita, waktu untuk berdoa, melayani Tuhan dan beriman musik dan sebagainya, sehingga waktu kita lebih banyak habiskan di gereja, ternyata kita gak pernah bekerja, akibatnya kita menderita di ujung atau di akhir perjalanan kehidupan kita. Itu bukan salah kita, itu bukan salah Tuhan, itu bukan salah pelayan, tapi salah kita. Itu namanya dari sisi positif penderitaan yang salah. Tapi ada orang-orang yang secara negatif karena dosa, karena kejahatan, mereka menderita. Nampaknya kita perlu memahami itu. Dan bangsa kita Indonesia, lebih banyak dari antara kita yang kita tahu bersama-sama bahwa orang-orang yang dipenjara karena korupsi, di awal mereka enak, bahagia, mendapatkan 800 US dollar, wow, mendapatkan 50 miliar dan sebagainya. Sehingga di kemudian hari ditangkap oleh KPK dan dalam penjara, wow. Dan dalam penjara itu penderitaan, ya, penderitaan dalam tanda petik, karena sekarang penjara pun bisa dibeli. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, pakai AC, ada kulkas, VIP atau VVIP gitu ya. Harganya lebih mahal. Nah, tapi itu menderita karena apa? Tidak bebas. Kita nggak bisa ketemu dengan keluarga kita nggak bertemu dengan kolega kita dan sebagainya. Itu sebuah penderitaan. Karena itu yang disebut berbahagia bukanlah seadanya karena orang itu menderita, karena ada orang-orang yang menderita itu berbagai macam penyebabnya. Nah, yang pertama yang disebut orang yang berbahagia adalah mereka yang menderita karena kebenaran. Oke, karena kebenaran. Ayat yang ke-10 kita baca lebih dahulu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh apa? Sebab kebenaran. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud kebenaran di sini apa? Yang dimaksud kebenaran ini adalah Kristus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jadi kebenaran di sini bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran kita, tapi sentralnya adalah kebenaran yang bersumber dari Kristus. Dan kita orang-orang percaya dibenarkan oleh Kristus, diselamatkan, didamaikan, dimerdekakan, dipulihkan. Itu kebenaran yang kita dapat karena Dia adalah kebenaran dan hidup. Dan orang yang datang kepada Bapa akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan kemerdekaan dan pemulihan dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang seperti itulah yang akan masuk di dalam rencana Tuhan, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak akan diberikan oleh dunia. Rasanya kalau kita bahagia di dunia ini, kalau kita bersama-sama di komunitas, nonton bioskop bersama, rekreasi, ini hanya memuaskan jiwa kita saja. Tapi di dalam Kristus kebahagiaan saat kita siap untuk masuk dalam penderitaan dan dianiaya oleh karena kebenaran, maka kita akan menikmati kebahagiaan yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia, tapi kebenaran dan kebahagiaan itu akan diberikan oleh Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dalam teks Yunaninya, ya, kebenaran itu diterjemahkan kata dikaiosune. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Dikaiosune. Artinya, orang yang melakukan kebenaran itu sesuai dengan kehendak Allah atau mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kalau kita keluar dari kehendak Allah, kita nggak dikaiosune, kita nggak hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud adalah kehendak Allah, dan itu adalah sentral, patron, dan bukan kehendak atau kebenaran kita sebagai manusia. Ya, contoh misalnya,
seringkali menjadi pergumulan dalam kehidupan kita kalau kita hari-hari ini diperhadapkan pada ibadah yang mengharuskan kita ibadah dari rumah. Ibadah dari rumah yang penting hatinya. Ketika HP, laptop saya nyalakan, PC saya nyalakan, di situ saya dengar khotbah, sambil jalan-jalan pun tidak masalah. Ya. Itu kebenaran kita. Itu kebenaran kita, dan saya yakin itu bukan kehendak Allah. Karena saat orang Israel menghadap hadirat Allah, di situ kemah perjanjian, yang di situ ada tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah di situ. Mereka betul-betul mengkhususkan dirinya. Bahkan imam saja untuk masuk ke ruang Maha Kudus harus tes terlebih dahulu. Kalau ada dosa, itu nggak dilayak. Dibuang undi, beberapa nama muncul si A misalnya. Dan misalnya, kalau orang itu masih kedapatan berbuat dosa tanpa sepengetahuan, orang itu akan mati di tempat. Karena apa? Saking kudusnya, sakralnya. Nah, itu kebenaran kehendak Allah. Beda dengan kebenaran manusia yang ibadah berada di rumah, tapi kita sambil ngemil gitu ya. Nggak tahu anak-anak remaja tadi malam sambil apa gitu ketika streaming ibadah youth di Google Meet. Tapi nggak masalah gitu ya bagi saya. Yang penting kalian bisa enjoy mengikuti gitu. Tapi kembali lagi kepada Dekaios Sune, kehendak Allah. Mengapa demikian? Karena kebenaran manusia itu bukan kebenaran yang hakiki yang dari Allah. Karena sifatnya itu relatif. Menurut saya benar, menurut kalian belum tentu benar. Menurut saya benar, menurut Bapak Ibu belum tentu benar. Menurut Bapak Ibu benar, belum tentu saya mengatakan benar. Dan kebenaran manusia itu sifatnya ambigu. Ambigu itu apa ya? Tidak bisa tetap gitu ya. Dan kemudian sifatnya itu subjektif. Subjektif. Kalau kita bela anak kita, kita pasti subjektif. Gak mungkin orang tua subjektif gitu ya. Kalau Kristus yang mengasihi kita, mengapa dia mati di atas kayu salib? Bukan sifatnya objektif tapi subjektif. Dan kebenaran manusia itu sifatnya legalistik, legalisme. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hal ini supaya kita hidup seturut dalam kehendak Allah, dan mari kita bersama-sama letakkan kebenaran kita di atas kebenaran yang hakiki, yaitu Dekaios Sune, kehendak Allah, supaya kita menikmati kebahagiaan yang dimaksud oleh Tuhan. Yang kedua, yang disebut berbahagia adalah mereka yang menderita karena Kristus. Ya, menderita karena Kristus. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Perhatikan. Jika karena aku, jika karena Kristus kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja menurut Martin Luther, gereja adalah kumpulan dari mereka yang dianiaya dan dibunuh secara sahid demi Injil. Mengapa demikian? Mengapa seorang yang bernama Martin Luther ini sungguh-sungguh berani mengatakan? Karena ternyata ketika dia menyuarakan kebenaran, sola gratia, kasih karena anugerah, kesamaan karena anugerah, sola scriptura, kembali kepada kebenaran, back to Bible, ya. Sola gratia, sola scriptura itu muncul di tengah-tengah keberadaan pada waktu itu. Sesungguhnya gereja diperhadapkan kepada persoalan. Mengapa? Ada orang-orang percaya yang dianiaya, ada pengikut Kristus yang dianiaya. Dan Martin Luther mengajarkan bersyukur kalian dianiaya, karena memang gereja adalah kumpulan dari mereka yang dianiaya dan dibunuh secara sahid demi Injil, demi Kristus, demi kebenaran. Dan orang-orang yang seperti itu, anak-anak Tuhan yang seperti itu akan mendapatkan kebahagiaan. Saya masih ingat sekali lagi tahun 98, ketika 12 Mei 1998 saya diwisuda
sekolah Alkitab di Tawangmangu, tanggal 14 Mei itu Solo berdarah karena terjadi kerusuhan tahun 98. Ya. Tahun 99 sampai 2000 saya mendengar teman saya yang ada di Ambon menjadi martir. Anak ini ketika berada di kampus memang suka berlagak gitu. Aku siap untuk jadi martir, siap gitu ya. Nah, ternyata itu menjadi kenyataan Bapak Ibu. Dia hanya simpel, kepotong telinganya dan dia ngumpet di bawah meja untuk sembunyi supaya tidak ketahuan para perusuh, tidak ketahuan dan dia mati. Menjadi martir. Kelihatannya orang seperti itu matinya menyengsarakan, nggak enak. Tapi itulah kebahagiaan, karena dia langsung bertemu dengan Kristus. Berbeda dengan paham yang mengatakan kalau matinya ketemu dengan bidadari, 70 lagi bidadari. Berbeda itu. Ya. Nah, kemudian Calvin mengatakan seperti ini. Kita tidak bisa menjadi tentara Kristus dengan kondisi lain selain mendapatkan sebagian besar dari dunia yang memusuhi kita dan mengejar kita bahkan sampai mati. Pertanyaan buat kita, siap kita dianiaya, siap kita menderita, siap kita dimusuhi, siap dikatakan kalau kamu mati disalibkan. Wah, saya waktu kecil itu bingung dengan sepupu saya yang ada di desa. Karena ketika kami berangkat dari desa bareng-bareng begitu jalan kaki, wah, orang Kristen yang mati di pedenteng gitu ya. Orang Kristen yang mati disalib. Di pedenteng itu seperti disalib ya, di pedenteng itu. Nah, tapi ternyata sampai hari ini ketika orang tua saya meninggal, Pak D saya meninggal, yang percaya sama Kristus juga nggak pernah ada disalibku. Artinya apa? Itu memang hanya olok-olok saja. Ya, intimidasi, terutama bagi kelompok-kelompok radikal. Tapi Calvin ngomong begini buat kita, bersyukur untuk kita kalau jika Tuhan izinkan kita menghadapi itu, karena yang disebut tentara Kristus dalam tidak ada kondisi lain selain mendapatkan sebagian besar dari dunia yang memusuhi kita. Kalau ada teman kita yang benci dengan kita, yang memusuhi kita, bersyukurlah. Lalu pertanyaannya kita, apa kita harus berdendam, membenci? Tidak, kasihi mereka. Nah, mari kita akan baca ayat-ayatnya ya Bapak Ibu. Ini ayat-ayatnya saya dapatkan, saya minta pengertian yang datang dari Tuhan juga menolong. Katakan begini ayat Matius pasal 10 ayat 34 sampai 38. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini Yesus yang ngomong. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, perang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Wow. Ini konteksnya adalah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi orang tua kita, mertua kita, suami kita, anak-anak kita lebih daripada mengasihi Tuhan, ini akan menjadi sebuah malapetaka dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan gak berkenan. Karena barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada, dikatakan apa? Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kebencian atau tidak mengasihi yang dimaksud oleh Tuhan dengan keluarga kita itu bukan berarti kita benci dengan mereka, enggak. Tapi skala prioritasnya kita harus tahu. Ada tetangga di desa
yang betul-betul dia mengasihi anak laki-laki yang lahir dari pergumulan. Lama gak punya anak, lama banget gak punya anak, tapi Tuhan kasih dia punya anak laki-laki dan dia bangga dengan anak itu. Dan dia sayang banget dengan anak itu. Apa saja dikasih. Belum lagi usia genap 5 tahun, anak itu sudah dikasih minuman yang namanya toa. Toa itu minuman keras yang difermentasi. Ya, kalau mau nanti pas pulang ke Tuban saya bawakan ya toa, kata orang noto awak. Itu sebetulnya ya untuk kondisi tubuh yang dingin supaya hangat. Tapi kalau berlebihan semuanya salah. Nah, anak ini diberikan itu. Bapaknya, anak ini minta dikasih, anak ini diminta, semua dikasih. Akibatnya apa? Tidak lama anak itu sakit dan dipanggil Tuhan. Orang tuanya menyesal. Itu karena apa? Melebihi dari Tuhan penciptanya. Karena itu disiplin cambukan buat kita sebagai anak-anak dari orang tua kita. Itu adalah kasih. Itu adalah kasih. Karena Allah menginginkan supaya Tuhan tidak pernah kita duakan. Dengan cara itu kita bisa dikatakan memikul salib, baru mengikut Tuhan. Dan dikatakan, iya, orang itu layak bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjutkan. Pertanyaannya, sikap yang salah. Sikap yang bagaimana menghadapi penderitaan? Yang pertama kita akan terlebih dahulu teliti sikap yang salah dalam menghadapi penderitaan atau penganiayaan. Yang pertama, sikap yang salah dari kita yang seringkali muncul adalah kita mengasihani diri sendiri atau self-pity. Ya, kita mengasihi diri sendiri, itu sikap yang salah. Yang kedua, marah, benci, membalas dendam. Jadi Tuhan mengatakan kita harus doakan mereka. Doakan yang orang yang mencela kita, yang mengintimidasi kita, menganiaya kita. Jangan marah, jangan balas dendam, tapi doakan mereka. Dan sepanjang tahun 98, ketika ada banyak anak-anak Tuhan, terutama di Indonesia bagian timur, yang diselamatkan dari penganiayaan, ya, mereka mengatakan, aku mengasihi mereka, aku mengampuni mereka. Akibatnya apa? Banyak dari antara mereka yang ditangkap oleh Kristus menjadi saksi. Karena apa? Ada orang-orang yang memberi hatinya untuk tidak marah, tidak benci, dan membalas dendam. Anak-anak Tuhan jemaat FBC harus belajar itu, menghadapi sikap dalam penganiayaan dan penderitaan. Yang ketiga, jangan susah, jangan sedih, tapi bersukacitalah, bergembiralah. Jangan juga pura-pura menikmati penderitaan. Jangan pura-pura menikmati penderitaan. Itu sikap yang salah. Nah, yang kelima, jangan juga berkompromi dengan dosa atau lari dari dosa dan akan menjauhi Tuhan. Jangan. Tapi dalam kondisi penderitaan, dalam kondisi aniaya sekalipun, maka kita perlu semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya tulis di grup, dalam kondisi keadaan seperti yang sekarang ini, kita harus lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat apa? Doa, pujian, dan firman. Kita bisa lakukan secara korporat bersama-sama, tapi kita juga bisa lakukan secara pribadi. Tapi jangan lupa beri waktu untuk Tuhan, supaya kita punya koneksivitas. Kita nggak pernah putus konek kita. Karena kalau konek kita putus dengan Tuhan, kita nggak akan mendapatkan sinyal berkat Allah itu, damai sejahtera Allah, sukacita Allah itu mewarnai kehidupan kita. Kemudian yang keenam, jangan menjadi suam. Ya, kesempatan yang akan datang ada seri khotbah di Bukit tentang mediokritas atau suam-suam kuku. Ketika kita mengalami penderitaan dan diizinkan mengalami aniaya, jangan menjadi suam, tapi kita harus semakin menyala rohani kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jangan menjadi takut oleh serangan setan, sehingga mengambil keputusan untuk tidak terlalu giat dalam pelayanan. Bahkan kita beralasan dengan tujuan supaya setan tidak terlalu menyerang kita, karena kita lebih baik dalam pelayanan. Bapak Ibu, jangan takut apapun yang terjadi.
Nah, itu sikap yang salah. Lalu pertanyaan, sikap yang benar yang bagaimana? Sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan aniaya adalah yang pertama, bersukacitalah dan bergembiralah. Ya, bersukacita dan bergembiralah. Ayat 12 kita bandingkan 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13 kita akan baca. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran dengan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati baik-baik. Saat Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, saat Tuhan mengizinkan mengalami intimidasi, saat Tuhan mengizinkan mengalami aniaya, mari kita punya sikap yang benar, bersukacita dan bergembira. Bersukacita dan bergembira. Lalu pertanyaannya, mengapa saat kita dianiaya, saat kita di dalam penderitaan, kita perlu bersukacita dan bergembira? Yang pertama, alasannya adalah karena saat kita punya perspektif itu, kita memahami bahwa upah yang kita akan terima itu besar di surga. Amin. Jadi upah yang kita akan terima itu besar di surga. Dari bersyukurlah, bergembiralah, bersukacitalah saat kita mengalami aniaya, penderitaan yang tidak mudah sekalipun. Ayatnya, karena mereka yang empunya kerajaan Allah itu adalah mereka yang dianiaya dalam penderitaan. Ayat 12a, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu apa? Besar di surga. Kita bandingkan dalam Roma pasal 8 ayat 15. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan, aniaya, kesusahan yang kita alami, intimidasi yang kita alami oleh karena kebenaran yang kita pertahankan, itu tidak sebanding dengan upah yang besar yang akan kita dapatkan saat kita berada di surga bersama-sama dengan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, saat kita mengalami aniaya, saat kita mengalami penderitaan, kita perlu bersukacita. Alasannya karena yang kedua adalah penderitaan itu membuktikan kemurnian iman kita. Mari kita akan baca ayat 14 dari kitab 1 Korintus 4. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi keren. Petrus ini, surat ini disampaikan kepada jemaat yang ada di perantauan. Mereka dalam aniaya. Dan Petrus menguatkan, bersyukurlah kamu, berbahagialah kamu karena kamu dinista oleh karena Kristus. Karena di situ ada Kristus yang menyatakan kemuliaanmu. Di situ ada Roh Tuhan yang menyatakan kemuliaan bagi kalian. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berbahagialah apabila saudara dinista dan dihina oleh karena saudara orang Kristen. Sudahkah kita pernah mendapatkan aniaya, penderitaan, dihina oleh karena Kristen? Bersyukurlah. Sebab bila mana hal itu terjadi, Roh Allah akan datang ke atas saudara dengan kemuliaan yang besar. Kalau kita berada dalam komunitas yang sama, mungkin bullying, penghinaan itu gak kerasa. Tapi coba kalau kita menempatkan diri kita di tengah-tengah komunitas yang tidak sama dengan kita, mungkin tidak hanya dibenci dalam bentuk bullying. Mungkin saja kalau ada kita berdoa, ya,
Sementara kita berdoa, mungkin mereka ada yang tidak suka. Apalagi kalau sekarang ini tetangga-tetangga saya seandainya tidak sekomunitas, seiman atau nggak punya toleran. Hari-hari ini saya itu mulai, mungkin sudah 2 minggu ini saya berdoa tiap malam. Ya mulai jam 7, jam 8, itu bisa sampai jam 10. Karena doanya gantian. Untuk yang di Tangerang ini hari ke-16 sudah selesai. Karena melawan COVID itu. Hari ke-16 sudah selesai. Hari-hari kami berdoa untuk teman-teman kita yang sedang dalam pergumulan. Dan suaranya sampai di luar karena saya ada di ruang tamu. Ada di kamar pun juga keras gitu ya. Karena saya nyanyi menyembah dengan suara. Ya, kalau orang-orang di luar mungkin tidak sekomunitas, mungkin akan benci dan mungkin akan lempar genteng dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Tapi saya bersyukur gitu ya. Mungkin nggak terasa, tapi coba seandainya di tengah-tengah komunitas kita anak-anak Tuhan. Tapi bersyukurlah. Alkitab mengatakan, kalau kalian dinista, dianiaya, oleh karena Anda itu Kristen, menjadi milik Tuhan, berbahagialah. Karena roh Allah akan menyatakan kemuliaannya yang besar dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap yang benar. Yang ketiga adalah kita saat bersuka cita, kita menderita oleh karena kita mencintai Kristus dan tidak mencintai yang lain. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, karena kamu difitnahkan sekalian jahat karena aku. Kisah 5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Ini luar biasa. Mari kita contoh kepada orang-orang jemaat mula-mula, terutama pemimpin-pemimpin jemaat para rasul, yang mereka berani mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan saat diperhadapkan pada mahkamah agama, memang mereka bisa apologet, ngomong kebenaran tentang Kristus, tapi mereka juga disesah, dianiaya, dan mereka bersyukur sekembalinya dari mahkamah agama karena mereka dianggap layak untuk menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya buat kehidupan kita. Kita nggak tahu aniaya itu datangnya kapan. Kita nggak tahu fitnah, dicela oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita itu kapan. Nggak tahu. Tapi yang jelas saat ketika kita menerima hal itu, dimanapun kita, terimalah dengan sukacita, terimalah dengan gembira hati. Karena itu membuktikan kita menjadi milik Kristus yang seutuhnya. Bersyukur kita dianiaya, bersyukur dihina oleh karena nama Kristus. Karena itu membuktikan bahwa kita mencintai Kristus dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan sebuah pernyataan seorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid Yohanes. Murid Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Dia adalah uskup dari Smyrna. Dia adalah salah satu orang yang menjadi martir. Dan ketika dia ditangkap oleh orang-orang Romawi, dia disuruh menyangkal Kristus. Sangkal, kamu akan hidup. Tapi kalau kamu gak mau nyangkal, kamu mati. Dan ancaman itu gak membuat Polikarpus gentar. Malah dia ngomong begini. Dia ngomong begini. 86 tahun aku telah melayani Tuhan. Dan ia tidak pernah berbuat salah sekalipun kepadaku. Bagaimana aku bisa menghujat Rajaku yang telah menyelamatkan aku. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Sudah 86 tahun aku mengikut Kristus, melayani Tuhan, dan tidak pernah Kristus berbuat salah satu sekalipun. Salah kepada kita sekalipun. Bagaimana aku bisa menghujat Rajaku yang telah menyelamatkan aku. Ketika kalimat ini muncul dan didengar oleh prajurit Romawi, maka hari itu juga dia
diikat, dipenggal kepalanya, dan masih kemudian dibakar. Kelihatannya menyengsarakan, tapi saya sangat yakin Polikarpus, malaikat di sorga, menangkap roh dan jiwanya masuk dalam kemuliaannya. Sebab penderitaan ringan yang dianggap sebagai pembunuhan, penganiayaan itu dinilai sebagai kemuliaan yang dia akan dapat. Sama seperti Lazarus, ketika dia mendapatkan kesengsaraan dan dia mati, dia ada di pangkuan Abraham di Firdaus. Itulah kebahagiaan, itulah sukacita dan komitmen bersama-sama. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, penderitaan aniaya buat kita. Tapi yang jelas, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, siap menderita, siap sengsara, siap dianiaya. Jika Tuhan izinkan hal itu terjadi, milikilah sikap bergembira, bersukacita. Karena di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati yang datang dari Tuhan. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya oleh nabi-nabi yang sebelum kamu. Bergembira dari kata agalestai yang memiliki pengertian melakukan lompatan yang besar. Lompatan yang besar ini seperti seorang pendaki gunung yang telah menaklukkan gunung itu, dan dia melompat-lompat kegirangan bersukacita karena telah menaklukkan gunung, puncak gunung yang sangat sulit. Dan itu terjadi. Dan kata agalestai itu seperti itu. Jadi aniaya boleh, penderitaan, sengsara, salib boleh terjadi. Kita bisa lampaui itu. Lompatlah, agalestai, bersukacita, bergembira. Sama seperti Polikarpus, dia tetap tersenyum walaupun penggal kepalanya. Dia tetap tersenyum sekalipun tubuhnya dibakar. Kita mungkin nggak akan mengalami hal yang sama seperti Polikarpus, orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau Tuhan izinkan, peringatannya kita disamakan seperti nabi-nabi yang telah mendahului kita sebelum. Mereka juga dianiaya, mereka dipukul, disesah demi Injil, demi Kristus. Karena itu berbahagialah bagi kita yang saat ini mendengar firman Tuhan, karena kebahagiaan itu akan menjadi milik kita kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita naikkan pujian, referennya tadi, pengharapanku. Haleluya. Pengharapanku takkan hilang, kuasa-Mu sempurna. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bapak, biar harapan kami tidak akan pernah hilang. Karena saat kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, maka Kristus yang menjadi Tuhan atas juru selamat kami akan memampukan kami untuk kami boleh menikmati bagian kebahagiaan yang kami akan alami. Sekalipun hari-hari ini dan yang akan datang kami melihat Tuhan menguji kami lewat aniaya,
Tuhan menguji kami lewat penderitaan. Tuhan menguji lewat situasi yang tidak mudah yang kami alami, yang kami hadapi. Namun kami tahu Tuhan, aniaya, penderitaan, kesesakan yang kami alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal, sorga, kebahagiaan yang kami akan dapatkan. Kami mau bertahan dalam Injil pengharapan-Mu. Kami mau bertahan dalam Kristus yang adalah kebenaran yang hakiki, yang kami hidupi sekarang ini Tuhan. Supaya waktunya tiba nanti Engkau memuliakan kami, dan kami menikmati kebahagiaan, sukacita ilahi yang mewarnai kehidupan kami. Berkati firman buat kami semua ya ini Tuhan Yesus. Untuk jemaat-Mu yang ada di rumah ibadah ini, ataupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan menolong kami dalam pengurapan, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh dapat kami terima. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Terima kasih untuk Pastor Yedi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Pastor Yedi dan sekeluarga. Untuk ibadah minggu depan, Minggu tanggal 4 Juli 2021 jam 8 pagi, masih akan tetap ada live streaming. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir karena satu dan lain hal, bisa mengikuti ibadah secara live streaming melalui Facebook. Akan dilayani oleh Pastor Yeremia Krismanto. Kemudian temanya adalah seri khotbah di Bukit 9 Garam Dunia. Kemudian untuk Bond Fellowship dan Youth RPC, keduanya akan diadakan secara online karena mengingat situasi yang saat ini masih belum cukup baik. Bond Fellowship akan diadakan hari Kamis seperti biasa jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa meluangkan waktu. Kemudian untuk Youth RBC juga akan melalui Jimit pada jam 6 sore ya. 6 sore, betul. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan telah tertera di warta. Bagi Bapak Ibu jemaat bisa membaca bila memang ada kesalahan dalam penulisan nominal, dapat segera menghubungi pengurus. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online bisa memberikan persepuluhan dan persembahan melalui nomor rekening yang sudah tertera pada warta jemaat. Kemudian untuk yang berulang tahun pada minggu ini ada Saudari Rizka, betul ya? Iya betul. Belum ya? Belum. Terus siapa lagi ya, Om Hana? Karena sudah Andri. Oh iya, Andri ko Andri. Terus siapa lagi Om? Iraya. Wah banyak nih. Sudah ya Om, itu aja Om. Apa ada lagi Om? Sudah ya. Ya, dipersilakan memilih untuk dapat. Eko ulang tahun. Sudah mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih sayang pembelaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami doakan untuk anak kami Rizka. Biarlah Kau memberkati Rizka Tuhan. Kasih sayang yang datang dari Tuhan, pembelaan itu nyata di hidupnya. Berkati anakmu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga untuk anak Iraya Tuhan. Berkati Iraya supaya kesehatan, kekuatan, umur panjang menjadi miliknya. Kau juga memberkati Andri Wijaya Hadi Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah secara online dari rumah. Memberkati Andri. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Dalam berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dari milik mereka semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
mempersiapkan persembahan kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Satu aja. Mas Andi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sebenarnya Yesus, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang kuduskan, sucikan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu ini. Dan dapat kami lakukan pelayanan di tempat ini dengan kesungguhan hati kami. Dan itu semua untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu depan ibadah akan kita lakukan bersama-sama dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang akan mengikuti ibadah dari rumah minggu depan, kami menyiapkan hosti dan air anggur untuk bisa diminta atau diambil atau nanti saya akan antar, boleh gitu ya. Tapi yang jelas kita semua akan masuk dalam perjamuan kudus minggu depan. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur cara Tuhan yang ajaib yang selalu menuang memberkati kehidupan kami sampai dengan kami hari ini Tuhan. Kami boleh ada dan sebagaimana kami ada menikmati berkat Tuhan. Mari Engkau menolong memberkati kami semua Tuhan Yesus. Mereka umat-Mu jemaat RGC yang Engkau kasih yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kasih sayang yang datang dari Tuhan, terutama untuk pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Kondisi sakit, persoalan ekonomi, rumah tangga, semua Tuhan kami taruh dan kami berharap biar tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang perkasa memberkati mereka semua. Anak-anak kami yang sedang masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kami doakan untuk rencana tatap muka pada bulan Juli yang akan datang. Engkau juga turut campur tangan. Bapa, kami semua yang masih melakukan aktivitas kami di luar rumah, mohon perlindungan Bapa. Mohon perlindungan Tuhan. Mohon pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Saat kami harus ketemu dengan klien kami, customer kami doakan biarlah Tuhan menjaga kami dengan kasih setia yang datang dari Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus,
berkat melimpah atas kehidupan umat-Mu yang Engkau kasihi. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. WL, singer, pemusik, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua. Dan biarlah tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib itu memberkati kami dengan kasih setia yang datang dari Tuhan. Kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau pagi ini. Karena itu kami mau tidak sia-siakan untuk kami datang kepada Engkau dan menaikkan doa-doa kami. Berkati masa depan kami semua Tuhan, anak-anak kami, rumah tangga kami yang kami bangun, rumah tangga yang kami sedang akan bangun, usaha pekerjaan dari seluruh umat Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kita yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu yang senantiasa memberkati kita dengan sukacita dan damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan berkat Allah akan membawa kamu naik dan tidak pernah turun. Berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita semua, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Yang percaya katakan amin. Memberkati kita semuanya. Silakan pulang. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.